Pemirsa, apakah ada kesepakatan di balik pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto? Bagaimana potensi kedua parpol tersebut dalam Pilpres 2024? Lalu kemudian, apakah sistem pemilu yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi juga menjadi materi pertemuan dari kedua tokoh nasional tersebut? Kita akan bahas bersama dengan kedua narasumber kami pagi hari ini. Ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Selamat pagi Bang Willy dan juga Pak Jayadi. Selamat pagi. Iya, saya mau ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, kemarin sudah ada pertemuan antara dua sahabat, dua negarawan yang tentunya ini menarik perhatian publik. Sebenarnya apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Apakah memang ada ajakan untuk bergabung dalam koalisi atau memang membahas konteks isu politik yang kekinian saja? Ya, ini adalah kunjungan balasan dari Pak Surya ke Pak Prabowo ya. Dan ini benar-benar pertemuan yang merajut rasa, pikiran, dan update terhadap situasi. Ini yang kemudian out of the box ya. Orang berpikir kalau ketemu itu selalu berbicara bagaimana bersama-sama. Tapi orang tidak pernah kepikiran bagaimana pertemuan tapi saling menghormati posisi masing-masing. Kita berlawanan di dalam kontestasi pemilu karena Nasdem sudah punya capres sendiri, Pak Prabowo juga menjadi capres dari Partai Gerindra, tapi ada komitmen politik bagaimana berkontestasi tidak bermusuhan, tapi dengan sukaria, dengan full komitmen bagaimana menjaga demokrasinya tetap waras, demokrasinya dewasa gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi suatu virtue, ya, kebajikan, moralitas dari dua orang ini, dari dua partai ini. Dan ini yang kemudian ingin disampaikan kepada publik bahwasanya pemilu itu adalah sebuah sirkulasi yang niscaya dalam alam demokrasi. Dan mari kita lalui pemilu ini dengan semangat yang penuh kedewasaan, sukaria, sukacita gitu ya. Bukan dengan baperan, bukan dengan suatu hal yang sifatnya penuh kebencian, tidak ya. Jadi Pak Prabowo dan Pak Surya duduk, kami sambil makan, terus ke perpustakaan, dialog sangat intens sekali. Karena apa? Republik yang plural ini, negara bangsa yang beragam ini membutuhkan sebuah bridging, yaitu dialog ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu elit dengan elit yang lain. Terlalu terlalu sedikit hanya dua partai yang mengurus Indonesia, harus banyak tangan. Jadi ini adalah sebuah politik high ya, politik level atas, bagaimana kita tidak hanya semata-mata berbicara kontestasi tapi berbicara negara bangsa, dan kerjasama itu dipertunjukkan secara terang-terangan kepada publik. Begitu, Bung. Bang Willy, 2024 sudah di depan mata dan juga sudah ada pertemuan dari kedua ketua umum parpol masing-masing. Tapi kalau misalnya kita mengingat dan juga lihat kembali, Nasdem sudah dengan Anies dan juga untuk Gerindra juga sudah kokoh untuk mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Lantas urgensi pertemuan keduanya kemarin sebenarnya bagaimana, Bang Willy? Ya, kerjasama itu kan tidak hanya mesti satu koalisi, satu kolam. Tapi kerjasama bisa dalam banyak hal. Kita punya politik parlemen, ya. Kita punya pendidikan politik. Bagaimana kami juga belajar dari Gerindra, ya, memiliki sekolah politik dan memiliki pendidikan politik yang benar-benar militan, Spartan. Ya. Ada sebuah kombinasi ya, kurikulum pendidikan politiknya. Jadi Nasdem kan punya ABN, Akademi Bela Negara. Bagaimana itu juga sebuah proses pembelajaran. Tidak tertutup juga kemungkinan nanti akan ada pendidikan bersama ya, dari dua kader partai ini. Jadi di dalam statement kemarin Pak Surya dan Pak Prabowo cukup jelas bagaimana saling menghormati pilihan pada capres masing-masing ya, tapi tidak saling melukai ya. Jadi ini kalau ibarat bus kota itu, Bung,
tidak saling menyalip satu dan lainnya, tapi berjalan on the right track gitu. Jadi konteks ini yang kemudian sangat membanggakan. Inilah uh, moralitas politik yang harus dilihat oleh banyak orang ya. Jadi tidak juga kemudian harus saling merayu satu dan lainnya. Mungkin kalau konteksnya nanti terjadi pemilu putaran kedua itu hal yang berbeda ya. Jadi masih terlalu jauh itu. Tapi setidak-tidaknya moral politiknya adalah bagaimana bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi kita biar tidak terjebak pada banalitas dan brutalitas lah. Itu yang didiskusikan kemarin lebih intens ya. Baik, saling menghormati, tidak saling melukai dalam pemilu 2024 nanti. Bang Jayadi, Pak Jayadi, Anda melihatnya bagaimana? Ada gestur politik semacam apa yang diperlihatkan kedua negarawan ini? Ya, kita bisa melihatnya dari dua level ya, level politik kebangsaan atau normatif kebangsaan. Yang kedua di level isu-isu yang sekarang berkembang gitu, termasuk soal koalisi. Dari soal normatif level politik kebangsaan tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Kakak Willy, Bang Willy itu memang antar elit politik memang harus terus-menerus menunjukkannya kepada masyarakat ya. Dan itu sebaiknya ditunjukkan tidak hanya di level pertemuan tingkat tinggi, tapi juga ditunjukkan sampai ke level di tengah sampai ke bawah, supaya masyarakat melihat bahwa itu konkret, bukan hanya basa-basi politik tingkat tinggi gitu. Jadi itu dari sisi itu sesuatu yang positif saya kira. Yang kedua saya kira kita bisa menduga bahwa tidak ada hal baru dalam konteks koalisi yang muncul dari pertemuan kemarin. Hanya yang saya tangkap itu penegasan ya bahwa Nasdem sama Gerindra itu berbeda. Tetapi dalam perbedaan itu mereka saling menghormati. Itu semacam penegasan bahwa agak sulit bagi Nasdem sama Gerindra untuk berkoalisi dalam arti koalisi Pilpres, terutama untuk putaran pertama. Kalau tadi Bang Willy menyinggung sedikit kemungkinan adanya putaran keduanya juga mungkin ya. Jadi tidak ada hal baru dalam konteks koalisi, tapi mereka menyadari bahwa perlu saling menghormati. Yang ketiga, saya kira di level yang isu-isu semasa, saya kira salah satu komitmen besar yang dibangun itu adalah untuk stabilitas politik kan, untuk pemilu yang tadi disebut damai gitu. Nah, pemilu yang damai itu stabilitas politik itu bisa terjamin untuk 2024 itu kalau pemilunya berlangsung gitu. Kalau pemilunya tidak ada atau pemilunya ditunda, maka justru stabilitas politik yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan Bang Surya itu tidak akan terjadi. Jadi saya membacanya, dugaan saya itu kedua pemimpin pasti juga menyinggung soal yang terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, isu yang menghebohkan, yang bisa menimbulkan pro kontra, dan pada ujung-ujungnya kan bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di kalangan elit maupun di kalangan masyarakat. Saya kira kedua pemimpin ini punya kepentingan yang sama saya kira, agar pemilu 2024 itu benar-benar benar-benar terlaksana dan tidak ada lagi upaya-upaya untuk melakukan penundaan. Karena kita bisa membaca bahwa perkembangan terakhir itu menunjukkan dengan ada keputusan PN Jakarta Pusat itu menunjukkan bahwa masih ada pihak-pihak yang secara sistematis berupaya untuk menunda pemilu, atau dalam bahasa stabilitas itu mengganggu pemilu, dan karena itu bisa mengganggu stabilitas. Jadi saya kira kedua pemimpin punya kepentingan yang sama agar pemilu itu dilaksanakan benar-benar pada tahun 2024. Nah, dua pemimpin ini saya kira bisa memperluas nanti komitmennya ke pemimpin-pemimpin yang lain, bahwa pemilu itu ya seperti kata Bang Willy tadi, pemilu itu sirkulasi pemimpin biasa, nggak usah ditakuti, dia bagian dari demokrasi biasa. Karena itu kalau sudah masanya dilaksanakan ya dilaksanakan, kecuali kalau memang ada alasan-alasan yang sangat darurat gitu, yang dibenarkan oleh konstitusi. Itu yang ketiga saya kira yang bisa saya baca dari pertemuan kemarin. Yang terakhir saya kira pertemuan ini Nasdem sama Gerindra memang saya kira perlu sering ketemu walaupun mereka berbeda koalisi. Kenapa? Karena calon presidennya Nasdem itu Anies Baswedan. Masih kan Bang Willy?
Masih lah. calon Atau calon kecuali Mas Jayadi rekomendasikan yang lain. calon presidennya Gerindra Pak Prabowo yang kemarin ditemui Bang Surya. Dua tokoh ini kan tadinya satu kubu sampai dengan secara politik ya. Tadinya sampai dengan pemilu 2019. Nah, dengan demikian maka pendukung kedua calon presiden ini sangat beririsan, sangat beririsan. Itu berarti dalam kontestasi pemilu 2024 nanti itu sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan di level tengah dan bawah gitu. Kalau di level atasnya nggak ada. Karena itu dari sekarang harus ditegaskan bahwa ya seperti kata Pak Prabowo dihormati, Nasdem menyalonkan Anies dihormati, Prabowo tetap nyalon juga dihormati oleh Nasdem, oleh Pak Surya. Tapi itu penghormatan itu saling menghargai itu harus langsung berjalan sampai ke level akar rumput supaya kontestasinya tidak menimbulkan masalah-masalah di level tengah dan akar rumput karena ada potensi saling berebut pendukung kan, baik pendukung untuk relawan maupun pendukung dalam artian supporter. Jadi kalau itu tidak dimitigasi dari sekarang eksesnya, bukan tidak boleh saling berebut pendukung, boleh aja menurut saya dalam kontestasi politik selama dilakukan secara benar ya, secara sesuai undang-undang. Tapi gesekan-gesekan yang muncul jangan sampai itu menimbulkan ekses yang Baik. negatif begitu. Nah, itu saya kira urgensi antara lain bagi Nasdem dan Gerindra atau koalisi Nasdem dan koalisinya Gerindra untuk menunjukkan kepada masyarakat pendukungnya bahwa mereka boleh berbeda pilihan tapi tetap bisa saling menghormati. Nah, yang terakhir saya kira memang kalau tiga calon nanti maju ke pemilu 2024, maka seperti kata Bang Willy tadi, walaupun dibilang masih terlalu jauh, sebenarnya nggak terlalu jauh, kan ada kemungkinan putaran kedua kan gitu. Maka berbicara koalisi itu bukan hanya bicara koalisi jangka pendek untuk pilpres, tapi bisa juga bicara koalisi jangka menengah untuk putaran kedua misalnya. Dan itu potensi Nasdem sama sama Gerindra untuk berkoalisi di putaran kedua kan cukup besar kalau lihat dari akar sejarah dari calon yang dicalonkan sebagai presiden. Dan tentu saja kemudian koalisi yang lebih jangka panjang kalau nanti ada dalam pemerintahan. Saya kira itu beberapa urgensi atau signifikansi dari pertemuan kemarin itu. Baik, artinya kedua parpol sudah sepakat untuk dapat bersaing secara sehat dalam pemilu 2024 nanti. Tapi yang menjadi menarik tadi Bang Jayadi Anda katakan bahwa nampaknya ini ada pembahasan terkait dengan putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu di tahun 2024. Kita akan bahas usai jeda pariwara, pemirsa tetap bersama kami. Pemirsa, kami masih bergabung bersama dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dan juga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Bang Willy, tadi Bang Jayadi sempat mengatakan bahwa nampaknya ada pembicaraan terkait dengan putusan PN Jaksel yang memerintahkan KPU untuk menunda proses pemilu 2024. Benarkah demikian? Ada pembahasan itu dalam pertemuan kemarin antara Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto? Bertemunya dua tokoh ini, dua ketua umum partai politik ini menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu ya. Bagaimana komitmen terhadap proses penyelenggaraan demokrasi harus terus dilakukan, dan kami memiliki kesadaran penuh bahwasanya ini adalah sebuah keputusan yang salah kamar ya, yang hanya sensasional ya. Ini bukan keputusan sengketa pendaftaran peserta pemilu itu di Bawaslu. Kalau untuk hal yang lainnya di PT UN ya, bukan di PN ya. Ini yang kemudian menjadi kesadaran Nasdem dan Gerindra ya. Mungkin di dalam pertemuan kemarin tidak secara detail dibahas, tapi ada beberapa hal yang terkait proporsional terbuka tertutup itu juga menjadi pembahasan dari Pak Surya dan Pak Prabowo ya. Bagaimana demokrasi kita tidak setback ke era dark age gitu, tapi reformasi lahir sebagai sebuah spirit korektif terhadap mekanisme representasi di masa yang lalu ya, sehingga lahirlah proporsional terbuka ya. Ini kan biar kita tidak beli kucing dalam karung, ternyata isinya bukan kucing, ternyata isinya
apa namanya tikus gitu ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang dibahas kemarin. Jadi tetap spirit bagaimana sirkulasi kekuasaan dijalankan secara mekanisme, secara tepat waktu, itu adalah sebuah komitmen terhadap demokrasi yang berkualitas tadi, Mas. Ya, pembahasan terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka ini juga menjadi penting tentunya. Bang Jayadi, kalau kita lihat ada dua isu yang sedang di tengah masyarakat saat ini terkait dengan putusan PN Jaksel memerintahkan pemilu ditunda, tapi juga ada pembahasan terkait dengan proporsional tertutup atau terbuka yang juga dibahas dalam pertemuan dari Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto kemarin. Anda melihatnya bagaimana? Mana yang harus lebih penting untuk diperhatikan terlebih dahulu? Dua-duanya ya. Pertama pemilunya ya sangat secara konstitusional pemilu itu perlu dilaksanakan karena begitulah mekanisme konstitusional kita. Sampai hari ini konstitusi kita masih tegak gitu. Jadi siapapun terikat oleh konstitusi itu kecuali sudah ada kesepakatan politik untuk melakukan amandemen gitu. Nah, melakukan amandemen UUD 45 itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang mudah gitu. Perlu proses yang panjang, dilakukan dengan kepala dingin, dan tidak semata-mata didasari oleh kepentingan-kepentingan politik, apalagi kepentingan politik jangka pendek seperti untuk kompetisi pemilu. Jadi karena itu para pemimpin seperti Bang Surya dan Pak Prabowo dan juga yang lain harus menegaskan bahwa kita ini konstitusional gitu. Riset yang dilaksanakan oleh lembaga survei Indonesia misalnya beberapa kali soal penundaan pemilu itu masyarakat kita secara umum mayoritas berpegang pada konstitusi. Masyarakat kita bersikap konstitusional bahwa menurut masyarakat apapun alasannya, apa alasan pandemi atau alasan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh pemerintahan sekarang, itu pemilu tetap harus dilaksanakan. Kelanjutan pembangunan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Itu masyarakat kita sudah bersikap konstitusional berdasarkan hasil riset. Maka akan aneh kalau para pemimpin, para elit tidak bersikap konstitusional. Karena seharusnya para pemimpin, para elit lah yang menunjukkan contoh bahwa mereka bisa bersikap konstitusional. Melaksanakan pemilu secara berkala itu adalah perintah konstitusi menurut saya atau menurut kita semua ya. Yang kedua soal pilihan proporsional terbuka atau tertutup, sama menurut saya secara normatif itu pilihan ya, pilihan. Boleh saja mau milih proporsional terbuka, mau memilih proporsional tertutup, itu tinggal didiskusikan oleh masing-masing negara. Setiap negara punya konteks politik yang mungkin lebih cocok dengan proporsional terbuka atau dengan proporsional tertutup gitu. Itu berarti bahwa pembahasan soal ini, perubahan ini harus dilakukan dengan kepala dingin, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat. Nah, kalau pembahasannya dilakukan seperti saat ini, sekarang ini, situasi tahapan pemilu sudah berlangsung, tiba-tiba ada upaya untuk mengubah sistem pemilu, itu rawan untuk dianggap memiliki kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, karena dia berada dalam situasi kontestasi pemilu. Karena itu, kalau memang mau melakukan perubahan, dikaji nanti secara lebih dengan kepala dingin, dengan detail, supaya setiap orang tidak merasa ada yang melakukan tindakan di tikungan gitu, mencuri di tikungan, itu supaya tidak terjadi hal seperti itu. Karena itu saya kira pembahasan sistem proporsional terbuka dan tertutup itu mestinya ditegaskan oleh para pemimpin sekarang itu tidak didasari oleh kepentingan politik sesaat. Nah, supaya tidak didasari oleh kepentingan politik sesaat itu dia harus dilakukan nanti dengan kepala dingin. Kalaupun mau melakukan kajian, belum tentu tertutup, belum tentu terbuka. Ya, saya pribadi lebih sepakat dengan Pak Surya dan Pak Prabowo bahwa sistem proporsional terbuka yang lebih cocok dengan untuk mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dan untuk memberikan hak yang lebih demokratis kepada masyarakat gitu. Karena demokratis kepada masyarakat Bang Jayadi pun sepakat dengan pilihan dari Pak Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto untuk mendorong sistem pemilu proporsional terbuka. Bang Willy, Anda melihatnya kemarin bagaimana pembicaraannya? Apakah ada kesamaan visi antara kedua parpol ini melihat bahwa proporsional terbuka lah yang paling relevan diterapkan di pemilu Indonesia? Ya,
itu ditegaskan oleh kedua tokoh ya, oleh Pak Surya dan Pak Prabowo bahwasanya kita kan metodologi representasi di dalam politik selalu menjadi isu sentral ya. Dan kemudian bagaimana selama ini pada masa lalu khususnya itu terjadi suatu hal yang benar-benar tertutup dan itu hanya hak segelintir orang, bahkan Pak Prabowo sebagai ketua umum partai pun, Pak Surya sebagai ketua umum partai pun sadar betul karena mereka besar juga di era Orde Baru ya. Itu benar-benar seperti lagu Iwan Fals itu ya. Hanya teman-teman dekat, anak-anak sanak famili gitu ya. Sehingga representasi dari publik itu terbatas. Memang apa yang ditandaskan oleh Mas Jayadi tadi, ini kan open legal policy ya. Ini tergantung pembuat kebijakan, tapi pembuat kebijakan tidak bisa subjektif dalam hal ini karena sebuah bangunan kebijakan politik itu harus berkaca kepada masa lalu, berpijak pada hari ini, dan melihat ke masa depan. Inilah korespondensi sebuah kebijakan itu dibangun. Dan yang paling penting dia harus dijalankan dengan riset base ya, bukan intuitif, bukan emosional, apalagi kepentingan segelintir orang secara konspiratif menghijack ketika proses sudah berjalan. Nah, ini hal-hal yang harus kita hindari sehingga turbulensi, up and down dari proses kita berdemokrasi ini bisa diukur ya. Bukan berarti landai saja, dinamika itu suatu keniscayaan ya, tapi tidak kemudian ekstrim yang terjadi, tahapan sudah berjalan terus kebijakan tahu-tahu dirubah secara ekstrim ya. Nah, hal seperti ini yang harus kita hindari. Kita sama-sama memiliki komitmen politik bagaimana stabilitas nasional harus kita jaga karena pasca pandemi gitu ya, kita harus pulih bangkit bersama, tapi satu sisi dinamika politik juga harus harmonis gitu ya. Nah, ini ya dibutuhkan sebuah kedewasaan, dibutuhkan sebuah common consent gitu ya untuk menjalankan demokrasi kita ini. Dibutuhkan kedewasaan untuk menjalankan demokrasi tentunya dengan sistem proporsional terbuka yang sudah disepakati oleh kedua partai. Bang Jayadi, terakhir, apa artinya nanti dalam pemilu 2024 bagaimana peta politik yang akan berjalan dengan adanya pertemuan setelah pertemuan ini dilangsungkan? Ya, kalau model pertemuan begini dilangsungkan secara berkala dan itu tidak hanya di level pimpinan tertinggi tapi sampai ke level bawah ya, di kabupaten kota, di provinsi, maka kita berharap kita bisa optimis bahwa pemilu 2024 itu akan lebih sejuk, lebih damai, biasa saja gitu. Masyarakat kita kan sudah ribuan kali mengikuti pemilu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal gitu ya. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang biasa saja. Ini untuk mengingatkan bahwa pemilu itu mekanisme biasa dalam demokrasi, tidak akan menimbulkan hal-hal yang mengganggu stabilitas begitu sepanjang kita jalankan dengan baik gitu. Nah, yang kedua saya kira kata kuncinya kalau dari sisi politik pemilu ya dari kedua pemimpin kemarin adalah menghormati pilihan masing-masing walaupun pilihannya itu berbeda. Ya, itu kata kuncinya. Itu artinya kita bisa melihat bahwa kemungkinan Nasdem sama di Gerindra tidak akan dalam satu koalisi, mereka akan berbeda koalisi. Kalau mau bergabung agak sulit tuh misalnya membujuk Anies jadi wakil presiden misalnya atau membujuk Pak Prabowo menjadi wakilnya kan, kalau masing-masing bertahan. Jadi dengan demikian kita akan melihat paling tidak akan ada muncul dua koalisi dari Gerindra dan dari Nasdem. Apakah akan ada muncul koalisi yang lain? Sangat mungkin. Baik, artinya ini meskipun kedua partai sudah memiliki pilihan politiknya masing-masing, dapat dipastikan keduanya akan bersaing secara sehat dengan menghormati masing-masing pilihan politik untuk siap berkontestasi dalam pemilu yang bersih dan juga sehat. Terima kasih Pak Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, dan juga Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time.